Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana. Nama saya Wulandari. Nama saya Feren Lasari. Nama saya Fitriani. Kami dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Semester 3 Dari Universitas Setiabudi Rangkas Bitung akan memaparkan prinsip pengenalan morfem untuk memenuhi tugas mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia dosen pengampu Zeta Tirta Bayu MPD. Dalam prinsip pengenalan morfem bisa kita pakai untuk menentukan bagian terkecil dari suatu bahasa. Pengenalan morfem ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan suatu bahasa yang berulang dengan cara bergantian pada morfem itu tersendiri. Di sini ada 6 prinsip pengenalan morfem. Yang pertama yaitu suatu bentuk yang mempunyai struktur fonologisnya dan arti maknanya sama. Contohnya dari kata membaca, membacakan, pembaca. Itu adalah suatu merupakan morfem yang sama karena strukturnya sama. Sama-sama membaca. Membaca ya, membaca. Pembaca tetap dibacakan. Membaca juga membaca ya, yang intinya sama maknanya. Prinsip kedua, satuan yang walaupun struktur fonologinya berbeda tetapi merupakan satu morfem apabila mempunyai arti yang sama dan perbedaan struktur fonologinya dapat dijelaskan secara fonologi. Contoh dalam kata membawa, mendukung, menyuruh, dan melerai. Dan perbedaan struktur fonologi mem, men, men, menge, me adalah satu morfem yaitu alomorf dari morfemnya. Prinsip ketiga, satuan yang mempunyai struktur fonologi yang berbeda sekalipun perbedaannya tidak dapat dijelaskan secara fonologi, tetapi masih dianggap satu morfem apabila mempunyai arti yang sama dan punya distribusi komplementer. Contoh, dalam satu ber pada berjalan, be pada bekerja, masih dapat dijelaskan bahwa itu merupakan satu morfem, tetapi berbeda dengan be yang hanya terdapat dalam satuan belajar. Prinsip keempat, apabila dalam suatu deretan struktur berparalel dengan suatu kekosongan, maka kekosongan tersebut adalah morfem. Morfem zero. Artinya, jika suatu kalimat predikat tidak menggunakan awalan men, maka kalimat tersebut adalah morfem zero. Contohnya, kalimat 1, ayah membaca koran. Kalimat 2, ayah meminum kopi. Kalimat 3, ayah menulis surat. Kalimat keempat, ayah menyobek kertas. Kalimat kelima, ayah duduk bersila. Kalimat keenam, ayah makan buah. Pada kalimat 1 sampai 4 itu terdapat awalan men, sedangkan pada kalimat 5 sampai 6 pada predikatnya tidak menggunakan awalan men, maka kata tersebut dikatakan sebagai suatu morfem zero. Prinsip 5. Satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologik yang sama mungkin merupakan satu morfem, mungkin pula merupakan satu morfem yang berbeda. Contoh, dalam kalimat pertama, ia menanam kembang. Yang kedua, bunga itu telah kembang. Nah, pada kalimat pertama dan kedua, arti kembang yang pertama itu adalah bunga, dan pada kalimat kedua, kembang berarti mekar. Oleh karena itu, kedua kata kembang merupakan morfem yang berbeda karena memiliki arti leksikal yang berbeda, walaupun struktur fonologinya sama. Prinsip ke-6, setiap satuan yang dapat dipisahkan merupakan morfem. Contoh, berharap, harapan. Dari contoh di atas bahwa berharap terdiri dari ber dan harap, serta harapan terdiri dari harap dan an. Dengan demikian, maka berharapan masing-masing merupakan morfem yang berdiri sendiri. Contoh lain, mendatangkan, didatangkan, mendatangi, pendatang, kedatangan, datang. Nah, penjelasannya yaitu mendatangkan terdiri dari 3 morfem, yaitu mendatang dan kan. Didatangkan sama 3 morfem sampai mendatangi, yaitu mempunyai sama-sama 3 morfem. Untuk mendatang terdiri dari 2 morfem, seperti halnya kedatangan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
men, di, pen, datang, kan, i, dan ke, an merupakan morfem yang berdiri sendiri. Contoh lain bersenang-senang, berlari-larian. Nah, kalau bersenang-senang itu mempunyai 3 morfem, yaitu ber, senang, dan senang. Berlari-larian mempunyai 4 morfem, yaitu ber, lari, lari, dan an. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, And subscribe. komen, dan share. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.